Pemirsa, hubungan Jokowi Megawati kembali menjadi sorotan saat PDIP akan menggelar Rakernas besok. Presiden Jokowi tidak diundang dalam Rakernas. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru menunjukkan keakraban dengan Jokowi saat menghadiri gelaran World Water Forum di Bali. Kita akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro serta analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, selamat malam Mas Seno. Selamat Selamat malam. malam, Mbak Fitri. Oke, Malam, Mas saya Toto. akan ke Malam, Mas Seno Mas Seno. terlebih dahulu. Mas Seno, apabila kita lihat di pertemuan Forum Air Internasional di Bali kemarin, ini Presiden Jokowi nampak akrab dengan Mbak Puan. Padahal kan belakangan ini hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP kerap mendapat sorotan ya, terutama pasca Pilpres. Terlebih kemudian Jokowi tidak diundang di Rakernas PDIP. Tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi pertama, saya mohon maaf saya pakai kaos karena ini saya baru saja ikut lari di pembawaan obor api nan tak kunjung padam yang dibawa dari api abadi Merapen ke Jakarta untuk dinyalakan pada Rakernas besok sebagai simbol perjuangan PDI Perjuangan yang tidak akan padam di tengah sisi-sisi gelap kekuasaan. Di konteks situasi itu kami menyadari betul bahwa subtema yang dibawa di Rakernas besok ini adalah narasi yang sangat kuat, sangat strong, yaitu kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Jadi kekuatan persatuan rakyat, bukan kekuatan persatuan keluarga besar. Maka dari itu orang-orang yang punya concern yang sama terhadap kekuatan persatuan rakyat itu, terhadap demokrasi, terhadap isu-isu konsolidasi kekuatan konstitusional, itulah yang akan kami libatkan, yang kami undang dalam acara Rakernas yang akan diselenggarakan mulai besok. Bagi yang kemudian adalah antitesis dari semangat itu, maka saya rasa tidak perlu untuk hadir. Maka dari itu Mbak, dalam konteks itu kami menyadari betul bahwa ada perlu banyak kekuatan-kekuatan politik di dalam realitas politik Indonesia yang hari ini sedang dijalankan fungsi kenegaraannya. Salah Baik, Mas satunya Seno, adalah tapi dalam kaitannya konteks dengan keagraban yang World Water Forum ditunjukkan. kemarin. Baik. Ya, Ya, Mas Seno di silakan WWF kemarin itu adalah ya isu yang berkaitan dengan persoalan yang diperhatikan oleh PDI Perjuangan, kelestarian air, kelestarian lingkungan. Maka dari itu kami menyadari peran kehadiran Mbak Puan di situ adalah sebagai Ketua DPR RI secara legal formal dan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kami rasa sebagai Presiden bukan sebagai bapaknya Mas Gibran di acara tersebut. Maka pertemuan itu adalah pertemuan yang terjadi secara legal formal kenegaraan dan tentunya nama partai kami Partai Demokrasi Indonesia, demokrasi yang berkarakter Indonesia. Kami tentu tidak akan seperti negara lain yang mana kalau ada perbedaan pendapat terkait hal-hal penting lalu kemudian ditampilkan dengan wajah yang penuh dengan konflik, penuh dengan konfrontasi. Saya rasa di dalam konteks tugas negara itu terjadi dengan wajar antara Ketua DPR dan Presiden. Baik, Mas Seno, tapi apakah ada pembahasan khusus ataupun obrolan khusus misalnya mengenai pembahasan rencana pertemuan dengan Megawati saat Presiden Jokowi bertemu dengan Mbak Puan kemarin? Tidak ada pembahasan lain selain yang dibahas di dalam World Water Forum. Kalau pembahasan itu tentu harus dibicarakan dalam konteks sebagai lembaga kepartean. Tetapi kami punya mekanisme internal di Rakernas, di Kongres, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan pertemuan-pertemuan semata. Begitu Mbak. Oke, kita lihat bersama kutipan pernyataan dari Mbak Puan berikut ini terlebih dahulu. Mas Seno, kita lihat dari pernyataan Mbak Puan ternyata banyak obrolan khusus menurut Mbak Puan. Bahkan keduanya dalam kondisi sumringah saat bertemu. Tanggapannya? Ya tentu yang disampaikan Mbak Puan yang dibicarakan adalah tentang World Water Forum. Itu disampaikan kan yang disampaikan oleh Mbak Puan. Jadi obrolan khususnya adalah tentang bagaimana melestarikan air, bagaimana menjaga sumber air, apalagi Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, dan itu menjadi concern yang penting. Jadi kita sangat sadar untuk membedakan posisi politik pada saat bicara tentang konsolidasi demokrasi, tentang concern tentang pemilu, dengan hal-hal yang sifatnya strategis kenegaraan. Tentu kami harus bicara juga di dalam World Water Forum yang sangat penting itu sebagai satu bangsa. Dan dalam konteks ini, pemerintahan kemarin, 2 periode kemarin, Ketua DPR RI-nya adalah PDI Perjuangan secara konstitusional tanpa melalui Undang-Undang D3.
Jadi Oke. Mbak Puan menjalankan tugas itu sebagai Ketua DPR dan otomatis di dalam tugas itu harus berinteraksi dengan Presiden. Saya rasa itu Baik Mbak Mas Fitri. Seno, kita ke Mas Toto. Dari pandangan Mas Toto Ya, mengenai keakraban antara Presiden Jokowi dengan Mbak Puan, apakah memang sekedar tugas kenegaraan atau ada makna khusus di balik keakraban itu? iya, di satu sisi ada benarnya bahwa ini hanya sebuah pertemuan legal formal yang ada juga dalam sebuah event besar. Artinya memang sudah pasti Ketua DPR diundang. Artinya kalau bicara teknis, itu peristiwa yang biasa. Pak Presiden sebagai host kemudian menerima tamu-tamunya, dan kemudian dalam peristiwa itu kan nggak mungkin ya, lalu kemudian menunjukkan ekspresi yang kemudian tidak seperti tampil dalam sebuah event seperti itu. Udah pasti sumringah, nggak mungkin dong sebagai tamu dan sebagai host datang lalu kemudian menunjukkan wajah yang tidak bersahabat. Oke. Tapi di sisi lain, saya pikir juga tidak bisa dibantah bahwa ada pertanyaan-pertanyaan besar dari sebagian masyarakat yang melihat memang statement Mbak Puan misalnya memiliki tone yang agak berbeda dengan tone dari Mas Hasto sebagai sekjen. Dan ketika orang mempersepsikan Mas Hasto adalah orang yang mungkin paling sering berinteraksi dengan Ibu Mega sebagai ketua umum, dianggap ada dua pandangan yang berbeda dalam menyikapi hal terkait dengan apakah sebatas pertemuan Jokowi dengan Megawati, apakah sampai ke level yang lebih mendalam, kemungkinan PDI Perjuangan masuk ke dalam barisan pemerintahan Prabowo Gibran. Karena memang kan ada cerita panjang di situ ya. Kalau kita lihat, misalnya orang sering membandingkan bahwa karakter Mbak Puan dalam berpolitik lebih mirip dengan almarhum Taufik Kimas. Ibu Mega cenderung tidak pernah berubah. Dan pernah ada sebuah sejarah, misalnya ketika ada tawaran menteri dari SBY di periode keduanya, ada kecenderungan Pak Taufik Kimas mau menerima. Lalu Ibu Mega dengan sikap kerasnya tidak mau menerima. Hal itu yang sepertinya dalam pertanyaan-pertanyaan besar itu, sehingga kemudian hal-hal kecil, momen-momen kecil seperti ini akhirnya diartikan menjadi sangat besar oleh publik, oleh pengamat, oleh analis begitu. Dan kalau ditanya, saya pribadi memang melihat orang-orang yang dianggap dekat dengan Mbak Puan, misalnya cenderung memiliki tone statement agak mirip dengan Mbak Puan, cenderung lebih lentur. Lalu kemudian memang kalau kita lihat Mas Hasto dan orang-orang yang dianggap dekat dengan Mas Hasto cenderung punya tone yang lebih keras. Dalam konteks ini bisa diartikan dari sisi Mbak Puan cenderung mungkin terbuka kemungkinan untuk bergabung Oke. dengan pemerintah, minimal membuka jalur komunikasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dari sisi sebelahnya cenderung mungkin akan mengambil sikap ada di luar pemerintahan, dan kalau saya menduga biar bagaimanapun partai ini masih milik Ibu Mega, keputusan memang ada di tangan Ketua Umum. Paling tidak sampai pelantikan saya lebih menduga PDI Perjuangan akan tetap di luar pemerintahan. Oke, baik Mas Seno, apakah kemudian peristiwa ataupun keakraban yang ditujukan oleh Mbak Puan dan juga Presiden Jokowi bisa menjadi tanda ada perbedaan pendapat di tubuh PDIP? Kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Dipersembahkan oleh Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mas Seno, apabila kita lihat ini Mbak Puan sempat memposting juga di media sosial saat berjabat tangan dengan Presiden Jokowi dalam forum World Water Forum di Bali kemarin. Ini jabat tangan pertamakah setelah kemudian pada masa ataupun momen Lebaran kemarin sempat tidak bertemu seperti itu, Mas Seno? Ya, kalau bicara Mbak Puan kan sebagai Ketua DPR, jadi kalaupun ada pertemuan dengan Presiden, saya rasa konteksnya adalah antara pimpinan lembaga tinggi negara, dan itu tidak bisa dielakkan, pasti terjadi karena dinamika bangsa ini dalam perumusan anggaran, dalam program dan lain sebagainya, pasti antar lembaga negara ini membutuhkan komunikasi-komunikasi di dalam taraf tertentu. Tetapi ini bukan berarti otomatis itu akan mengunci bagaimana sikap politik atau langkah politik PDI Perjuangan ke depan. Karena tentu saja sebelumnya misalnya Mas Ganjar sudah pernah menyampaikan bahwa beliau secara pribadi akan tidak mau berada di dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Bagi kami itu sikap politik beliau dan kami menghargai itu sebagai sikap negarawan. Tetapi kan belum tentu serta-merta itu mewakili partai. Ada banyak orang di dalam partai yang harus kami ajak bicara, terutama mereka yang berada di tingkat terbawah sebagai ujung tombak partai, dari DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Dan itu akan dibicarakan di dalam rakernas besok. Bagaimana usulan itu akan diserahkan kepada ketua umum partai yang memiliki hak prerogatif.
Oke, Mas Eno, mengenai keakraban Puan dengan Jokowi di Bali, ada yang menilai kan memang ini seolah tidak sejalan dengan sikap para elit PDIP lainnya. Apakah memang ada perbedaan pendapat di tubuh PDIP sejauh ini? Ya, kalau perbedaan pendapat, kita ini menganut asas satunya kata dan perbuatan. Jadi itu diteladankan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga nanti apapun yang menjadi hasil keputusan dari Ibu Ketua Umum yang itu terancang melalui berbagai mekanisme internal partai sebelumnya, bisa rakernas, bisa juga kongres, itu nanti akan disepakati atau dijalankan oleh seluruh kader partai tanpa terkecuali. Maka tujuannya adalah bagaimana seluruhnya bisa bergerak dalam satu rampak barisan. Jadi kalau hari ini dinamika politik berjalan dan berkembang, saya rasa itu adalah satu bagian yang mana partai kita mengemban nama demokrasi Indonesia. Jadi nanti saat keputusan sudah diambil, pasti semuanya akan tegak lurus menjalankan keputusan itu. Oke, baik Mas Toto, apakah sosok Mbak Puan ini akan bisa menjembatani komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati? Iya, dalam konteks menjembatani komunikasi mungkin ya, tetapi harus dibedakan. Apakah misalnya terjadi komunikasi, misalnya terjadi pertemuankah, baik dengan Pak Jokowi ataupun misalnya Pak Prabowo, itu serta-merta bisa dianggap sebagai kepastian bahwa PDI Perjuangan akan mengambil sikap untuk masuk ke dalam barisan pemerintahan. Saya pikir itu harus dipisahkan menjadi hal yang berbeda. Walaupun memang harus diakui kalau ditanya sebagai urutan ya, menurut saya memang dalam cerita yang terjadi dalam isu pro dan kontra mengenai Jokowi dan PDI Perjuangan, lebih mudah buat Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo karena praktis sebetulnya secara pribadi tidak pernah ada masalah misalnya terkait dengan satu organisasi dan ada yang dianggap berkhianat. Dengan Pak Prabowo hubungan itu sudah tercipta bahkan lebih lama. Memang yang jadi pertanyaan besar adalah apakah kemudian komunikasi juga tetap bisa terbuka dengan Pak Jokowi. Saya tetap menduga Ibu Mega ini kan karakternya cenderung kaku ya dalam melihat rentetan peristiwa yang harus dia jalankan sesuai prosedur. Saya menduga Ibu Mega akan tetap menghormati bahwa proses sampai nanti dilantiknya Pak Prabowo, lalu kemudian katakanlah disusunnya kabinet, saya menduga Ibu Mega mungkin belum tentu akan mau bertemu karena seringkali diartikan kan itu adalah bentuk manuver politik, bentuk dari peristiwa politik yang malah dianggap itu bisa mengganggu pemerintahan yang terpilih nanti. Saya menduga sikap Ibu Mega akan mirip dengan sikap yang sudah dilontarkan oleh Mas Ganjar sebagai pribadi. Hormatilah pihak yang sudah menang, biarkanlah kemudian yang menang menyusun kekuasaan, dan biarkanlah yang kalah mengambil posisi lebih kuat sebagai pengawas. Itu dugaan dari saya membaca sepak terjang dan pola pikir Ibu Mega dalam menyikapi dirinya sebagai oposisi selama ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto dan juga Mas Eno telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.